Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Di video kali ini saya mau sharing juga tentang pengalaman menjadi seorang TKW di Singapura. Nah, awal mula saya pergi ke Singapura itu tahun 2010 sampai 2012, itu cuma 2 tahun. Dan saya mendapat job jaga akong, tapi di rumah itu ada ama juga. Jadi akongnya itu nggak makan, maksudnya nggak makan lewat mulut, dia makan lewat hidung sini, dia ada selang gitu, jadi minumnya tuh cuma susu, nggak ada yang lain, itu cuma susu minumnya. Jadi tiap hari itu satu kotak segini susu yang yang khusus gitu buat kakek saya. Nah, setiap pagi sarapan itu susunya satu kotak, siang satu kotak, sama malam satu kotak. Katanya sih itu walaupun minum satu kotak kenyang di perut. Aku sempat nanya kan sama akong, sama kakeknya, aku bilang itu minum cuma satu kotak itu cukup enggak, maksudnya kenyang enggak? Kenyang katanya gitu, berarti itu susunya bagus lah ya, itu khusus. Nah, selain jaga akong, saya juga sering bawa nenek keluar gitu. Kalau akongku kan ibaratnya nggak bisa kemana-mana, ya bisa, cuman dia tuh jarang banget untuk keluar, jadi dia tuh di rumah paling baca koran gitu kan. Terus kalau nenek itu dia masih bisa jalan, cuman kakinya itu agak kurang kuat, maksudnya udah nggak ada tenaga gitu kakinya. Jadi saya kemana-mana tuh bawa nenek, bawa kursi, pakai kursi roda, dari naik bis, naik kereta itu pakai kursi roda. Dia nggak pernah, ibaratnya nggak pakai kursi roda, harus pakai kursi roda. Tahu nggak temen-temen, itu nenekku itu beratnya 87 kilo. Bayangin, saat itu posisi saya itu masih kecil, maksudnya masih umur 17, sekitar 18 tahun lah kayaknya. Badan saya juga saat itu masih ya lumayan kecil gitu, nggak kayak sekarang kan udah tua gitu ya, umurnya juga udah tua. Nah, dulu itu saya nggak tahu kenapa itu setiap dorong nenek rasanya tuh happy aja gitu. Mungkin saya juga kerjanya ikhlas gitu kan, jadi ya udahlah, dijalanin aja gitu. Setiap hari itu, hampir tiap hari itu keluar dorong nenek, naik kereta, naik bis. Suatu hari pernah ya, saya ke rumah sakit itu bawa nenek check up gitu ya. Itu jadi saya tuh naik kereta. Nah, naik kereta itu turun di stasiun itu ya, tapi tuh nggak langsung di rumah sakitnya. Jadi kalau misalkan menuju rumah sakit itu harus jalan lagi, itu lumayan jauh teman-teman jalannya. Bayangin, itu jalannya itu naik, sedangkan saya itu bawa kursi roda dorong nenek dengan berat 87 kilo. Bayangin, antara taruhannya lumayan ya Allah, lumayan berat sih. Itu posisinya kan jalannya itu naik, otomatis saya harus bisa menahan agar kursi roda itu nggak mundur lagi gitu. Saya kuatin, saya semangatin diri saya sendiri ya. Akhirnya alhamdulillah sampai juga ke tempat tujuan di rumah sakit itu. Begitupun pulangnya, kalau pulang kan ibaratnya turun ya, saya juga harus bisa nahan juga, karena itu kan kursi rodanya tuh nggak ada rem yang di tangan itu, jadi kita harus bisa nahan sendiri pakai tenaga kita sendiri gitu. Itu benar-benar teman-teman. Seiring berjalannya waktu, saya juga di Singapura 2 tahun nggak pernah pegang HP. Kalian bayangin teman-teman, saya 2 tahun nggak boleh pegang HP. Saya juga nggak tahu kenapa alasannya,
katanya sih aku denger dulu di situnya tuh ada pembantu katanya gitu, pegang HP tiap hari teleponan, terus sampai bawa laki-laki apa sih, orang India apa Bangladesh gitu ya ke rumah, ketahuan majikanku. Jadi nextnya aku ke situ, jadi aku nggak boleh pegang HP. Terus aku juga 2 tahun nggak pernah libur temen-temen. Terus apa ya, kirim uang juga cuma 2 kali kalau nggak salah selama 2 tahun itu. Terus saya juga kerjanya double, selain jaga Amar sama Akong, saya juga kerja di majikan saya gitu. Majikan saya kan punya kayak semacam toko, terus dia punya barang gitu, barang dagangannya harus di packing gitu. Nah saya tuh kalau malam habis selesai kerjaan rumah, habis selesai ngasih makan Akong, jadi saya tuh bantuin majikan packing barang-barangnya sampai kadang jam 12, jam 1, kadang jam, ya nggak tentu juga sih, kalau misalkan orderannya banyak ya lembur sampai malam. Tapi majikanku juga baik, dia ngasih gaji per bulannya. Katanya ini khusus kamu bantuin aku packing barang, itu sebulannya aku dikasih $100 teman-teman. Ya lumayan lah ya, kalau dulu itu aku $1 itu masih sekitar 6.000 7.000-an lah. Nah kalau misalkan $100 kan sekitar 700.000 ya kalau nggak salah. Iya benar, 700.000 itu 1 bulan aku dikasih. Cuma kadang-kadang aku gajinya waktu itu masih $350, itu sekitar masih 2 juta lebih lah. Itu 2010 ya sampai 2012. Akhirnya aku juga nggak pernah tiap bulan gajian temen-temen. Terus majikanku nggak pernah ngasih gitu. Setiap aku mau beli barang aku pasti mintanya ke Akong gitu kan. Aku bilang aku mau beli barang, beli sabun, sampo gitu, terus Akong ngasih berapa katanya gitu kan. Nah terus di Akongnya itu dicatetin saya tiap bulan itu ngambil berapa. Kadang aku nggak ngambil, kadang ngambil, nggak tentu sih, nggak tiap bulan aku ngambilnya. Nah pas 6 bulan lagi aku mau pulang, itu kakekku meninggal. Itu kakekku meninggal ya. Ini apa namanya ya, nggak singkat ya, ada lagi sebelum kakek meninggal itu amaknya itu super cerewet banget teman-teman, super cerewet banget. Jadi kalau marah-marah itu dia segala barang itu dibanting, terus ada gelas di meja itu dipecahin, piring apa aja yang ada di meja yang deket dia itu pasti. Aku juga nggak tahu kenapa dia kok sering marah-marah. Kadang kalau dia lagi kesel sama anaknya pasti marahnya ke saya gitu, saya yang kena imbasnya gitu. Tapi saya nangis di kamar mandi, karena saya kan pertama kali ke luar negeri itu ke Singapura. Saya tuh ya Allah nggak betah gitu, pengen pulang gitu kan, cuman gimana lagi, tuntutan kerja harus dijalanin ya. Aku sempat nelpon agent juga pengen pindah, aku udah nggak betah di situ karena neneknya tuh cerewet banget. Terus apa namanya ya, itu kalau marah-marah tuh selalu ngelemparin barang-barang gitu. Jadi kayak aduh, kalau aku punya penyakit jantung mungkin aku udah nggak tahu itu di situ, karena tiba-tiba aja gitu. Kadang dia kalau lagi kesel sama anaknya juga gitu, apa aja yang ada di situ pasti diituin. Terus nenekku juga ada kencing manis, jadi kalau setiap aku bangun pagi itu tahu-taunya dia ada kan kayak semacam ember, tapi bukan ember, dia kayak yang kayak baskom gitu, taruh di tempat dia duduk gitu, maksudnya di kursi. Dia kan tidurnya selalu di sofa gitu ya, nggak pernah di kamar karena dia nggak punya kamar sendiri. Karena yang di kamar kan cuma aku sama Akong gitu, dia nggak ada kamar, jadi dia tidurnya di ruang tamu. Nah nenekku kan tidurnya terus di sofa itu, jadi setiap aku bangun pagi itu selalu membuangin kencingnya dia. Terus apa namanya, kadang mau ke kamar mandi itu kan nggak keburu ya, kadang ya itu kencingnya tuh di lantai berjejeran itu, dari tempat dia tidur sampai ke kamar mandi gitu kan. Jadi ya begitulah, namanya jaga orang sakit, terus jaga orang yang udah
renta gitu ya, kita harus sabar gitu. Tapi waktu itu kan aku egonya juga masih belum labil ya, jadi kadang aku ada marah, ada gimana, aduh. Terus anaknya nenek juga yang cewek itu cerewet banget, dia cerewet banget. Terus segala apa namanya, pekerjaan rumah itu aku itu nggak boleh istirahat sama sekali. Jadi harus ya pokoknya jangan jangan nganggur gitu. Jadi apa aja harus aku, yang penting kerja gitu, yang penting ngelakuin apa gitu, pekerjaan apa. Padahal ya aku bangun tidur tuh langsung ngelap-ngelap, ngepel, nyapu kadang kan ya. Nah udah selesai udah kan. Kadang aku juga kalau nggak pagi sempet, aku nenekku kan kadang pagi-pagi kan minta keluar gitu, aku kadang habis ngasih aku sarapan, aku langsung bawa nenek keluar entah kemana gitu. Jadi ya apa, kadang hampir 1 minggu itu kadang aku bebersih rumah itu kadang nggak tiap hari gitu, soalnya nenekku kan tiap hari itu keluar terus. Ya di situ aku juga kan jarang banget apa namanya, keluar libur apa ketemu sama temen gitu kan. Terus libur bareng apa tiap minggu nggak pernah, aku 2 tahun itu nggak pernah libur sama sekali teman-teman. Jadi walaupun aku nggak libur, tapi aku hampir tahu semua daerah Singapura itu, karena nenekku sering bawa pergi aku keluar gitu kan. Makan di luar gitu kan, terus lihat tempat ini tempat itu gitu kan. Nenekku walaupun dia cerewet, walaupun dia kalau lagi kumat itu marahnya kayak apa gitu, tapi dia hatinya baik teman-teman. Nenekku baik, dia sering ngasih uang gitu. Di Singapura ada kan yang kayak beli nomor gitu, toto gitu, jadi kita nulis nomor gitu berapa kira-kira. Nah aku tuh sering disuruh nenek beli nomor-nomor kayak gitu. Nah aku tuh ngambil kesempatan tuh, kalau disuruh beli nomor itu aku ngambil kesempatan. Kan belinya tuh di salah satu mall ya gitu, ada kayak semacam perbelanjaan kayak Carrefour gitu. Nah aku tuh beli di situ, aku sambil apa, lihat-lihat ya di situ daerah sekitar situ, lihat baju, sendal, tas gitu. Udah ya cuma lihat-lihat doang, karena kita juga apa ya, jenuh ya teman-teman yang nggak pernah libur itu, apalagi walaupun di rumah terus. Apalagi aku waktu itu posisinya nggak pegang HP, aduh pokoknya jenuh banget, suntuk banget. Ya aku terhiburnya karena nenek sering bawa aku keluar gitu, pergi makan, terus pergi ke suatu tempat perbelanjaan. Ada tuh salah satu perbelanjaan yang paling murah banget, terus yang paling komplit lengkap, itu daerah Bugis. Bugis Junction itu daerah Singapura. Itu wah pokoknya top banget deh, makanannya juga enak-enak di situ. Terus terus ada anaknya ama, yang anaknya nenek yang cowok, majikanku itu yang gaji, yang itu yang cowok, yang nomor 1, yang cewek kan nomor 2 adiknya. Itu baik, dia tuh nggak pernah ngomel, nggak pernah komplain ini dan itu. Terus juga dia malah nyaranin aku nggak boleh ngelapin jendela. Nah di kamar dia sama kamar aku itu kan ada jendela kan. Biasanya kalau di Singapura itu nggak peduli temen-temen, kalau kadang disuruh majikan ngelapin jendela dari luar itu, aduh itu bahaya banget. Aku sempet diprotes sama majikanku yang cowok, yang anaknya ama itu. Imah dia kan ngomong bahasa Inggris ya, aduh katanya. Terus apa ya, dia ngomong gitu, kalau bahasa Indonesianya sih, kamu jangan pernah ngelap jendela dari luar, udah bagian dalam aja, bagian luar nggak usah dilap, mau kotor apa jangan peduliin. Itu majikanku yang cowok itu baik, dia tuh peduli, care gitu kan, ganteng lagi. Aduh ya Allah, aku tuh walaupun nggak pegang HP, terus kadang-kadang lihat majikanku yang cowok itu, kayaknya tuh auranya tuh gimana ya, bikin happy gitu kan. Dia kan duda gitu kan, udah punya istri tapi udah cerai, terus udah punya anak 1 cewek sama cowok. Yang cowok itu yang itulah ada. Jadi majikanku yang cowok itu jarang di rumah, maksudnya dia pulang pagi
pergi malam ya gitu, malam pergi malam pulang, pagi keluar gitu ya. Jadi ketemu itu sama aku cuman berapa jam ya gitu. Kadang pernah ya aku tuh sampai dia loh sampai pakai cuci muka aku kan kamar mandinya di belakang yang deket dapur itu, dia kamar mandinya kan di kamarnya Akong itu, tapi dia kadang mandinya tuh di kamar mandi yang di dapur itu. Dia sering pakai cuci muka aku, terus aku bilang terus aku dalam hati, kok cuci mukaku cepet banget tinggal sedikit ya. Terus mungkin dia nyadar diri, dia bilang sama aku, Imah katanya kamu ini beli di mana, katanya aku pakai cuci mukamu. Astagfirullah aku bilang. Tapi ya udahlah ya, tapi dia gantiin sih, dia ngasih aku uang buat beli yang baru gitu, sekalian buat dia juga. Terus aku beli lah itu cuci mukanya apa ya, kalau nggak salah Clean and Clear, itu bagus banget sih. Terus udah tuh terus aku kan apa namanya nggak pernah ngambil gaji apa kan. Nah terus setelah 6 bulan lagi aku mau pulang, aku mau finish, itu kakekku meninggal teman-teman. Kakekku jatuh, dia jatuh di kamar mandi. Nah posisi aku itu nggak di rumah, jadi aku itu pas waktu kakekku jatuh itu aku disuruh beli nomor sama nenekku. Nah terus aku tuh waktu itu tuh aku nggak itulah, maksudnya nggak lihat-lihat gimana gimana, aku langsung pulang. Terus di saat aku beli nomor itu aku langsung pulang, aku udah feeling pirasanya itu aku nggak enak banget. Terus aku pulang kan, tahu-tahu di rumah itu udah banyak orang. Nah terus aku tuh ini kenapa, aku bilang gitu, katanya jatuh. Padahal di rumah itu ada nenek, terus ada anaknya majikanku yang cowok yang dari Malaysia itu. Dia malah tidur katanya ketiduran, dia tidur di kamarnya adiknya majikanku yang cewek itu. Terus akungku di kamar mandi di kamar sendiri, nenekku di ruang TV, di ruang tamu. Itu udah banyak orang. Aku pulang, terus aku bilang tahu nggak teman-teman, nenekku itu malah nyalahin aku di situ sempat nangis sih banyak. Aku loh disuruh dia beli nomor, sedangkan aku nggak tahu apa-apa. Aku pulang dari beli nomor itu dimarahin sama nenekku. Tapi untungnya itu anaknya nenek yang cewek itu dia nggak ngikut marahin. Mungkin dia tahu lah karena ibunya tuh sering beli nomor-nomor kayak gitu. Jadi aku ngomong lah, aku disuruh beli nomor ini kok sama ibumu, aku bilang. Jadi aku nggak ada di rumah, otomatis aku nggak tahu lah dia jatuh. Jadi mukanya tuh lebam-lebam teman-teman, itu apa namanya kakekku. Nah terus selang hari itu juga langsung dibawa ke rumah sakit, itu langsung ya parah gitu, udah maksudnya udah kena kepalanya katanya sih gitu. Terus di rumah sakit berapa hari ya, 1 minggu apa berapa, aku tuh sering nengokin tuh sama majikanku sama nenekku. Katanya dia nggak mau minum susu gitu kan, pengennya kan dipakai selang gitu kayak oksigen gitu, karena nafasnya udah apa ya, udah susah katanya gitu. Nggak mau minum susu, terus apa namanya dikasih sama suster yang cewek, yang cowok juga nggak mau. Terus sama majikanku panggil aku kan, disuruh ke rumah sakit, siapa tahu katanya kalau kamu yang ngasih itu mau minum katanya gitu. Ya udah, terus aku ke rumah sakit gitu kan, nengokin dia. Terus aku ngomong, aku bilang kamu cepet sembuh, biar kamu cepet pulang gitu, nanti kita biar bisa bercanda-bercanda lagi gitu kan. Kakekku walaupun kayak gitu, aku jadi sedih temen. Kalau ingat kakekku sedih. Terus apa namanya, waktu itu aku juga coba ngasih susu. Pas aku datang ke rumah sakit itu, reaksi kakekku tuh mukanya tuh bahagia banget kayaknya tuh. Mungkin dia kalau bisa ngomong gitu, dia mungkin pengen cepet pulang, karena di saat dia jatuh
itu langsung nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa, semuanya lumpuh teman-teman. Cuman sebelah kaki tangan kirinya aja yang masih bisa bergerak, semuanya lumpuh, nggak bisa bergerak. Jadi aku disuruh ngasih minum susu. Alhamdulillah kakekku juga mau minum susu yang dikasih aku. Terus kata susterku, kata suster yang ada di rumah sakit itu, katanya mungkin karena aku jaganya telaten, terus karena sering ngobrol sama dia, itu bisa membangkitkan semangat dia untuk sembuh gitu. Terus majikanku juga dia ngomong makasih, katanya udah udah mau jagain kakek dengan hati yang ikhlas. Aku bilang ya namanya juga aku kerja di sini ya, jadi otomatis aku harus ikhlas lah ya, walaupun dia bukan orang tua aku, walaupun dia bukan kakek aku sendiri, ya aku udah anggap dia seperti kakek aku sendiri gitu. Terus cuma 2 minggu kayaknya di rumah sakit, terus pulang itu di rumah enggak lama, cuman berapa hari ya, 1 minggu. Jadi dibawa pulang itu dalam keadaan oksigen itu udah udah nempel terus, jadi tergantung sama alat oksigen itu. Jadi kalau alat oksigennya dilepas, itu kakek itu nggak bisa nafas gitu. Mungkin ya udah itulah, karena di rumah sakit juga katanya selangnya dicabutin terus, jadi dia mau pulang terus. Soalnya aku kan nggak bisa tiap hari ke rumah sakit, di rumah juga banyak kerjaan, terus nenekku juga nggak ada yang jaga gitu kan. Terus akhirnya dibawa pulang dengan keadaan bawa oksigen dari rumah sakit itu kayak tabung oksigen gitu. Nah terus mungkin udah ada peringatan dari dokter ngomong ke majikanku bahwa mungkin kakekku juga nggak akan bertahan lama, tapi majikanku nggak ngasih tahu aku, cuman aku feeling aja gitu. Terus cuma jadi pas dibawa pulang itu aku giliran sama anaknya majikanku yang cowok. Jadi aku waktu jaga dia dari pagi sampai sore, sampai malam jam 8. Terus nanti setelah jam 8 aku tidur, terus setelah jam 8 itu gantian anaknya majikanku yang cowok yang jaga sampai pagi. Jadi bergiliran terus, kadang aku jaga shift malam, terus kadang anaknya majikanku yang cowok jaga shift pagi gitu, nggak tentu juga. Nah jadi pernah aku bukan pas aku yang jaga sih, jadi pas anaknya majikanku yang cowok yang jaga ya, walaupun pernah malam-malam aku juga yang jaga, selangnya itu dicabutin terus. Jadi dia tuh selalu kalau aku gantiin pampers, ngelapin badannya dia, terus selalu balikin badan gitu kan, di tepuk punggung gitu kan, dia tuh selalu ngasih isyarat dengan tangan yang masih bisa gerak. Dia cuman bilang gini, 1, 2, 3 gini. Aku bilang apa itu, aku bilang dia kan gak bisa ngomong, cuman ini 1, 2, 3 kayak gini. Jadi mungkin dia tuh ngisaratin aku 3 hari lagi meninggal gitu. Tapi aku selalu positif gitu, kamu jangan kayak gitu, aku bilang kamu harus sembuh gitu, aku kan di sini cuma tinggal berapa bulan lagi gitu. Aduh aku jadi sedih. Dia tuh ya kayak gitu, selalu ngasih isyarat kayak gitu. Itu cuman ke aku doang, cuman ke aku, tapi ke anaknya majikanku ke majikanku juga nggak pernah, cuman ke aku doang mungkin. Nah terus di situ aku, maaf ya teman-teman, aku agak baper karena aku kalau mengingat itu aku sensitif banget, nangis. Terus
setelah dia ngasih tahu 1 2 3 itu, terus yang hari besoknya lagi tuh, pas aku bangun tidur pagi itu kan, malamnya itu bagian shiftnya anaknya majikanku yang cowok, dia kan langsung tidur tuh kalau udah pagi tuh langsung tidur ke kamar gitu, nggak nungguin aku bangun dulu. Jadi pas aku bangun, aku kesiangan, itu hari itu kesiangan. Terus aku feelingnya aku tuh udah nggak tahu, perasaan aku tuh kayak nggak tahu lah gimana, aku udah kesiangan aja, jadi aku sah gitu. Aku kan pas itu kan posisinya tidurnya di ruang tamu, nggak di kamar sama Akong gitu, karena ada anaknya majikanku. Pas aku bangun itu aku langsung lari ke kamar, tapi posisinya itu aku tuh nggak lihat dulu kakekku di kamar, di tempat tidur. Aku langsung ambil obat, terus diseduh ke air. Biasanya kan setiap pagi aku selalu ngasih obat kayak pil gitu, jadi bulat gitu, harus direndam dulu pakai air gitu kan, jadi biar mencair gitu, biar nggak beku. Pas aku nengok, jadi selang oksigen itu udah dicabutin semua, dia sendiri. Terus aku kaget gitu, terus aku panggil dia kan, aku bangun, aku bilang gitu. Terus dia tuh udah pucat semua, mukanya udah putih semua, udah ya matanya juga mejem. Terus ininya tuh ya Allah, ininya tuh sampai tulangnya tuh kelihatan banget gitu. Terus aku apa sih, kaget, antara kaget sama gimana ya kayak gitu lah. Terus aku langsung refleks kan, manggil anaknya Akong yang cewek, karena dia tidur di kamar kan. Pagi-pagi itu sekitar jam 6:30 kalau nggak salah, apa jam 7 ya, aku lupa. Terus dia itu langsung lari ke kamar. Pak katanya, manggil bapaknya kan, nggak bangun juga. Terus pas hari itu untungnya tuh ada di rumah semua, majikanku yang cowok juga ada. Dia pagi jam 1 pagi itu dia baru pulang. Terus aku yang bukain pintunya buat dia kan. Ya semuanya kaget lah ibaratnya. Dalam keadaan akungku meninggal itu posisinya selang udah dicabutin semua. Itu ya dia yang nyabutin, karena tangan kirinya itu kan masih bisa bergerak. Terus kalau mau diikat juga kita nggak tega ya. Terus kayak mungkin kayak anak-anaknya juga udah apa ya, udah ikhlas dari jauh-jauh hari, mungkin udah ada peringatan dari dokter. Terus apa ya temen-temen, apa yang terjadi di hari itu, nenekku malah marah-marah sama aku. Di saat kakekku meninggal itu, nenekku malah marahin aku gitu. Karena apa? Karena itu apa, gara-gara aku nggak ngasih tahu dia duluan. Aku kan ngasih tahu duluannya ke anaknya yang cewek. Itu nenekku marah-marah, katanya dasar, katanya pembantu nggak tahu diri, katanya gini gitu. Apa namanya, mungkin nenekku juga pengennya tuh dia yang tahu duluan gitu. Aku juga tau lah nenekku orangnya gimana gitu. Dia tuh sama akongku tuh nggak baik banget, kadang suka bertengkar. Aku kadang kasihan sama akong tuh, suka dimarahin gitu kan. Terus pas hari itu tuh untungnya tuh anaknya akong yang cewek itu belain aku sampai bertengkar sama ibunya. Kalau aku sih orangnya apa ya, nggak mau dibelain siapa-siapa, karena faktanya di situ kan udah kelihatan semua lah, ibaratnya udah tahu gitu kan. Terus ya itu, dengan posisi aku meninggal malah nenekku marah-marah gitu, gara-gara dia nggak dikasih tahu duluan. Akhirnya ya itu, bertengkar lah sama itu. Nah setelah kakekku meninggal gitu, aku kan nggak langsung dibakar tuh. Itu ada di apartemen itu, di bawah itu kayak semacam bikin apa yang buat orang meninggal itu. Jadi kayak ada orang yang
buat datang sembahyang gitu kan. Terus tahu nggak temen-temen, itu malam jam eh jam dari jam 7 kayaknya sampai pagi aku di situ jaga sendirian dengan posisi kakekku meninggal. Aku rasanya tuh ya Allah sedih banget lah. Karena majikanku juga hari itu tuh dia mungkin kurang tidur lah, tidur di rumah gitu. Cuman aku doang yang di situ nungguin kakekku sendirian dari jam 7 malam sampai pagi. Aku antara takut, antara gimana ya, karena sepi nggak ada orang. Itu bayangkan aku perempuan gitu jaga orang meninggal seorang diri. Dan ada kejadian aneh juga, itu ada salah satu kucing itu warnanya hitam merah, matanya tuh kayak nyorot banget gitu. Aku ya Allah antara takut sama gimana ya, nggak karuan lah rasanya. Aku sampai itu harus jagain lah, jangan sampai, katanya kan kata orang kita itu kalau ada orang meninggal ada kucing ngelanggain bakal hidup lagi. Aku juga nggak tahu itu benar apa enggak. Ya udah, aku tuh jaga-jagain petinya dia jangan sampai kucing itu melompat gitu. Aku sampai, jadi si kucingnya itu tatapannya tajam banget, kayak nggak tahu kayak mau nerekam gitu. Terus pas itu aku selalu berdoa terus kan, sambil kayak orang meninggal kalau orang Cina kan ada sambil ngelipetin kertas gitu kan. Nah ada kayak gitu. Terus ya udah pagi itu bagian majikanku yang jaga aku sampai nggak tidur teman-teman. Ya karena apa ya, posisinya nggak mungkin juga sih aku tidur gitu, nggak mungkin bisa tidur. Terus ya udahlah, singkat cerita kakekku udah dibakar, udah semuanya udah beres-beres semuanya. Aku kan disitu tinggal 6 bulan lagi. Aku posisinya kan jaga ama gitu. Nah pas itu aku itu nyolong, bukan nyolong sih, maksudnya aku nyari-nyari waktu buat beli HP gitu, karena aku kan juga jarang banget telepon keluarga di rumah. Aku kalau telepon itu lewat telepon umum yang ada di mall gitu, pakai koin gitu. Jadi aku kalau telepon itu sekali itu telepon $50, 50 apa sih, bukan $50 lah, eh 10 $10 lah, $10 itu. Aku kalau telepon kadang $20, aku kadang tergantung durasinya. Pas itu aku tuh minta minta gaji sama majikanku yang cowok, alasannya buat beli keperluan lah. Cuman aku pinter-pinter sendiri, aku beli HP tuh, posisinya aku beli HP. Terus satu saat itu aku disuruh beli pulsa sama nenekku. Aku bawalah HP itu. Pas aku ada penyeberangan lampu merah itu kan, kalau lampu merah kita itu dulu ya, stop dulu gitu. Aku tuh nggak nyadar, aku sambil main HP gitu, sambil nungguin lampu merahnya hijau gitu. Tahu-taunya pas aku lihat ke arah lampu itu, tahunya di depan itu ada majikanku yang cowok lagi pengen nyebrang juga. Aku nggak tahu itu, nggak itu, astagfirullahaladzim, aku bilang, aku langsung kaget lah. Aku langsung tak umpetin tuh HP. Mungkin majikanku juga udah tahu dia. Jadi pas nyebrang papasan itu majikanku tuh kayak marah banget, dia nggak nyapa aku, kayak mukanya udah kayak kesel banget mungkin ya. Ya aku gimana, aduh aku dalam hati kayaknya ketahuan deh gitu. Terus aku langsung itulah, ibaratnya langsung pulang aku. Terus majikanku juga balik lagi, nggak tahu ngambil apa, itu ngambil barang kayaknya, cuman dia nggak ngomong sama aku, mungkin dia marah lah. Terus malam, teman-teman tahu nggak, itu majikanku yang cowok ya, malam jam 12 malam, bayangin teman-teman, aku posisinya udah tidur. Terus
Dia masuk kamarku dan nyalain lampu. Dia ngapain coba teman-teman? Dia ngomong gini, "Imah, give me your handphone." Hah? I don't have handphone nah. No, I know you have handphone. Terus dia ngomong, katanya, "Siapa yang suruh kamu beli handphone?" Terus aku jawab dong, "Ibuku." Ibuku suruh aku beli handphone supaya bisa ngasih kabar gini-gini. Katanya, "Kamu tuh jangan banyak alasan," katanya gitu. "Kasih handphone kamu ke saya," katanya, "biar saya simpen, biar saya sita," katanya gitu. "Why?" Terus aku ngomong, "Why?" Terus katanya, "Because I don't like pembantu saya nggak boleh pegang HP," katanya, "dia nggak suka," gitu. Ya udahlah, akhirnya aku tak kasihin gitu, dalam posisiin kasihin ke majikanku yang cowok dengan hati yang nggak ikhlas gitu. Jadi aku langsung tidur lagi, dia langsung itu. Terus pagi harinya tuh dia ya udah masih belum ngomong tuh sama aku, bikin marah, padahal HP aku udah disita tuh. Aku tetap ngerjain packingannya, barangnya dia gitu kan, barang dagangannya dia. Terus aku nyoba-nyoba telepon pakai HP-nya nenekku ke nomor HP aku. Terus mungkin majikanku tahu mungkin aku nelponin terus dia ngomong ke ibunya, katanya, "Bilangin sama Imah kalau mau nggak usah telepon ke HP-nya dia lagi," katanya gitu. Terus suatu saat aku telepon lagi tuh udah nggak aktif nomornya, mungkin HP-nya lowbat, nggak ada baterainya gitu. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, tahu nggak teman-teman, di saat bulan April apa Mei ya, aku harusnya pulangnya kan Juni kalau nggak salah aku pulang itu Mei, kurang sebulan lagi. Aku jam 5 subuh temen-temen dibangunin suruh pulang. Tahu nggak, ini orang punya perasaan nggak sih? Itu majikanku yang cewek loh, anaknya nenek. Ini orang punya perasaan nggak sih? Dia udah beli tiket, udah mau mulangin aku, tapi nggak ngasih tahu sama sekali sama aku. Untungnya posisi aku itu barang-barangku udah tak packing semua dari bulan Januari teman-teman, karena nggak tahu mungkin aku udah firasat apa gimana, daripada nganggur gitu, maksudnya mumpung majikanku sibuk jadi aku kirim barang semuanya gitu. Nah terus pas itu tuh jam 5 subuh aku dibangunin suruh pulang, "Imah, wake up, today you go back to Indonesia." Hah? Ya Allah, dalam hatiku, ya Allah, aku nggak ada persiapan apa-apa teman-teman. Dalam baju juga aku udah nggak punya baju yang baru, udah pokoknya aku di Singapura itu jarang banget beli baju yang baru-baru gitu. Aku cuma ada satu baju warna biru kayak kaos panjang gitu sama celana hitam, udah. Itu aku dalam keadaan compang camping teman-teman. Nah sebelum kepulangan itu aku sempat dituduh ngambil cincinnya majikanku yang cowok. Aku setiap beresin kamar majikanku yang cowok itu, aku ngeliat selalu ada itu cincin di tempatnya. Tapi entah kenapa di saat aku mau pulang itu cincin itu nggak ada teman-teman. Tapi aku tuh feelingnya tuh pasti nenekku yang ngambil, karena nenekku tuh gila banget beli nomor-nomor kayak gitu. Aku pernah sempat mergokin dia ngambil uang majikanku di kamar, yang uang receh itu kan banyak tuh majikanku yang cowok, uang koinnya tuh banyak banget, ada di satu box gitu. Aku sempat mergokin nenekku ngambil gitu, cuman dia kayak pura-pura nggak ngambil gitu, cuman aku diem aja, aku juga nggak pernah ngomong. Nah di saat aku mau pulang itu semua koperku itu semuanya dibongkar semua teman-teman. Apa yang terjadi itu buat nyari cincin itu.
dikiranya aku ngambil. Ya Allah, dalam hati kok orang segitunya gitu. Kalau memang aku ngambil, aku nggak mungkin bertahan sampai 2 tahun di situ. Kenapa baru aku mau pulang baru ketahuan itu cincin nggak ada gitu. Kemarin-kemarin aku lihat selalu ada cincin itu, tapi nggak tahu lah, aku juga nggak mau tujuan, tapi aku firasatnya sih nenekku yang ngambil. Aku juga ya gimana, orang aku udah sempet sering mergokin lah nenekku masuk kamar majikanku yang cowok. Nah, saat itu juga aku, majikanku yang cewek itu udah mau nganterin aku, dia udah mandi, udah siap-siap mau nganterin aku ke bandara, terus dilarang sama kakaknya yang cowok, majikanku yang cowok. Katanya aku udah pesenin taksi, katanya gitu. Ya Allah, benar-benar itu orang. Tapi aku happynya, aku bilang kan, HP ku kan, HP ku disita kan, aku minta balik lah HP ku. Give me my handphone lah, aku bilang. Iya nih, aku kasih kamu handphonenya, katanya. Terus yang aku nggak kepikiran teman-teman, gajiku selama 2 tahun kurang, aku kan cuma ngambil gaji berapa bulan gitu, nggak itu, aku dikasih full lah ya gajinya. Terus aku juga ada tambahan gaji yang per bulan $100 itu sama majikanku. Jadi totalnya itu banyak banget teman-teman. Aku dengan keadaan pakai baju compang camping, nggak ada persiapan apa-apa. Terus aku juga taksi bayar sendiri. Tahu nggak, pas aku dianterin ke bawah itu, taksinya kan udah nungguin, majikanku masih sempat ngomong itu, nanyain cincin, katanya give me my ring. Hah? Terus aku ngomong, I don't take, aku nggak ngambil cincin kamu, aku bilang gitu. Terus katanya siapa yang ngambil, ya aku nggak tahu, aku bilang gitu. Dia tuh kekeh aku yang disangkanya aku yang ngambil. Ya Allah. Terus aku bodo amat, aku langsung naik taksi, aku langsung itu jalan kan. Tahu nggak, itu taksinya itu, supir taksinya itu temannya dia. Terus aku di dalam mobil ngomong sama temannya itu, aku bilang, sir, you know, aku bilang 5 o'clock, majikanku yang cewek, aku bilang, call me wake up today, you go back to Indonesia. Aduh, hah, why? Terus supir taksinya kaget. Terus aku juga bilang sama supir taksinya, aku tahu nggak kamu, aku dituduh nyuri cincinnya dia. Ya Allah, kok tega banget, katanya gitu. Terus aku ngomong kan sama supir taksinya, boleh nggak antar sebelum naik pesawat, boleh nggak antar aku tukar uang Indonesia gitu. Boleh, nanti aku anterin, baik banget lah supir taksinya juga. Sepanjang jalan itu aku ngobrol sama dia kan, ya udahlah, katanya, kamu yang penting udah keluar dari rumah itu, kamu baik-baik di jalan, katanya gitu, udah biarin aja, katanya gitu kan. Aku pas ditukar uangnya itu dapat 22 juta. Kayaknya kemarin waktu itu kursnya berapa ya, lupa aku, karena tukarnya di airport itu agak murah ya teman-teman. Jadi ya udah, terus aku bawa uang 22 juta dalam keadaan memakai baju dengan baju yang compang camping. Ya Allah, nggak habis pikir teman-teman, sumpah. Terus aku juga nggak ada telepon keluarga aku buat jemput karena itu mendadak banget. Ya udah, akhirnya singkat cerita aku pulang. Nah, tahu nggak, ada suatu kejadian di airport Indonesia di Soekarno-Hatta itu. Aku tuh seharusnya aku tuh naik mobil yang pertama datang, tapi aku nggak naik. Itu aku nggak tahu, nggak denger apa aku fokus sama ngobrol sama teman ya. Jadi pas itu tuh kan ada tuh waktu itu tuh penjemputan, misalkan ke terminal ini kan ada tuh. Aku tuh nggak tahu kenapa, kayaknya aku salah denger apa nggak denger. Nah, pas mobilku kedua datang, aku naik, barangku naik. Pas ditanya, kamu tujuan kemana,
Aku mau ke itu, ke tujuan travel. Kalau travel bukan ini naiknya, katanya gitu. Terus si supirnya tuh ngerayu, kalau gimana kalau gini aja, kamu ikut saya keluar dari bandara ini, nanti kamu suruh keluarganya jemput di mana gitu. Aduh, aku sempet deg-degan tuh, karena aku kan posisinya bawa uang 22 juta tapi dengan keadaan compang camping, mungkin nggak kelihatan juga sih ya teman-teman. Aku tasnya juga butut lah, jelek gitu. Untungnya tuh supirnya tuh baik teman-teman. Ya Allah, ya Allah, aku tuh nggak, kalau misalkan aku terjadi apa-apa sama aku gitu gimana gitu ya, mau dibilang mindalik gitu. Ya udah, akhirnya aku dibawa sama supir itu di kontrakannya daerah Tangerang kalau nggak salah. Mm-mm. Untungnya tuh baik, alhamdulillahnya tuh baik supirnya tuh sama istrinya. Dia tuh bilang, udah kamu seadanya aja ngasih aku buat ongkos bensin. Ya udah, aku ngasih berapa ya, aku ngasih 450.000 apa 500 apa berapa ya, lupa. Akhirnya aku taruhlah di kontrakannya sama istrinya lagi hamil tuh. Terus kebetulan itu aku pas telepon teteh aku tuh posisinya ada di Jakarta, lagi nganter orang pasporan. Itu di daerah mana ya pasporan tuh, daerah Jakarta tuh, lupa aku. Ya pokoknya itulah. Terus tetehku jemput aku di daerah Kalideres itu. Udah, akhirnya ngomong-ngomong, akhirnya udah dijemput. Akhirnya aku diomelin di dalam mobil itu, karena ya itu posisinya aku bawa uang segitu banyaknya, kalau misalkan aku diapa-apain gimana gitu, gini gitu. Ya udah, akhir singkat cerita aku akhirnya pulang ke Indonesia. Itu ibuku juga nggak tenang, nggak salahnya kan. Aku waktu di bandara Singapura itu sempat ngabarin teteh aku hari ini pulang. Kok kenapa mendadak banget? Teteh aku waktu itu posisinya masih di Taiwan. Mungkin tetehku juga ngasih tahu ke orang tua aku, kan orang posisinya nggak ngasih tahu orang tua. Mungkin orang tua aku juga was-was gitu kan, kok jam segini belum nyampe rumah, kemana, katanya gitu. Sampai aku nyampe rumah itu jam 10 malam kalau nggak salah, dan dijemput sama teteh itu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah 2 tahun aku penuh dengan kesabaran, keikhlasan, tanpa pegang HP, tanpa terima gaji setiap bulan. Akhirnya aku bisa finish teman-teman, dan bawa uang dengan jumlah yang cukup besar waktu itu ya. Alhamdulillah, akhirnya finally sampai di sini aja. Terima kasih teman-teman udah dengerin curhatan aku. Semoga bermanfaat, ambil sisi positifnya dan sisi negatifnya jangan diambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.